Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto akan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang pra-peradilan Rabu 5 Februari 2025. Menurut tim hukum Hasto, kliennya akan membeberkan bukti dan argumentasi. Pengacara Hasto yakni Rodi Talapesi menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh KPK terlalu dipaksakan. Menurut Rodi Talapesi, tak ada satupun bukti yang menyebutkan Hasto terlibat dalam kasus ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Terlebih menurut Rodi, dari sebuah tingkatan pemeriksaan tak ada satu bukti yang menyatakan adanya keterlibatan Hasto. Atas hal itu, Rodi dan kliennya siap mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rodi Talapesi mengatakan aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk keputusan pengadilan. Terkini Rodi berharap sidang pra-peradilan dapat menguji keputusan penyidik dengan memperhatikan semua proses dan fakta hukum yang ada. Sebagai informasi, Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR. Selain itu, Hasto terlibat dalam perintangan penyidikan yang melibatkan ex-kader PDIP Harun Masiku. Atas hal itu, gugatan pra-peradilan ini diajukan Hasto perihal penetapan status tersangkanya oleh KPK pada 24 Desember 2024 lalu. Dari banyaknya kasus yang seliweran, kita kembali menyorot tentang KPK. Iya, KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Kalau kita melihat kasusnya ya, ini kan pembelaan dari Pak Hasto. Iya, pembelaan dari PDI. Ya, sebenarnya sah-sah saja membela gitu kan. Dan ditetapkan tersangka itu juga sah-sah saja. Ya kan, kalau misalkan Pak Hasto ini tidak bersalah ya, ayo lawan di persidangan. Nah, itu. Ya kan, berani lawan di persidangan. Jadi kalau menurut kita ya, kalau masih tersangka dan belum terbukti, itu ya masih bisa belum mencoreng nama baik lah. Iya, masih bisa diselidiki lebih lanjut. Iya, masih bisa diselidiki lebih lanjut karena kembali lagi ya, ini semua itu ranah politik. Iya kan, bisa jadi ini kita berbicara konspirasi ya. Bisa jadi ini adalah salah satu balas dendam dari pemerintahan yang sekarang, kan? Karena kan kalau kita melihat partai PDI kan sekarang lagi redup kan. Betul. Itu kan ada pembalasan dendam segala macam, itu kan kita nggak tahu ya kan. Makanya kan bisa jadi itu kambing hitam kan bisa. Tapi memang kemungkinan juga bisa jadi Pak Hasto ini juga korupsi gitu loh. Iya kan. Kawal terus ya, kita pantau terus. Benar. Juga gini, kalau kita berbicara tentang Pak Hasto, terkhususnya PDI, yang paling penting itu tolong tangkap Harun Masiku. Kemana dia sih? Kemana ini ya? Itu yang harus ditangkap itu loh. Sekali-kali jadi bintang lah dia di pembahasan kita ya. Hasto mulu kemarin ini. Makanya ini Harun Masiku ini yang korupsi udah berapa tahun? Berapa tahun? Nggak ketangkep ya. Makanya kayak pemerintahan sekarang ini harus lebih tegas lagi ya. Mungkin kalau memang ini ya, Pak Hasto ini ternyata memang tersangka dan terbukti menjadi membantu suap dari Harun Masiku. Ya kan? Nah, kalau memang terbukti ya maka secepatnya dicari Harun Masikunya gitu loh. Ya kan? Jangan hanya menuduh atau memenjarakan, katakanlah karena sudah terbukti korupsi Pak Hasto, Harun Masikunya enggak di itu ya. Iya. Udah Pak Hasto, udah Harun Masiku, nggak perlu kan, udah ada Pak Hasto yang nggak gitu bro, nggak gitu. Si Pak Hasto ini dia juga harus diberi keadilan ya. Iya benar. Dia kan ya, cuma mau bantu ya nggak sebesar dosa si Harun Masiku. Jadi nanti bisa diinterogasi. Iya sih, benar. Cuman kalau kita berbicara tentang korupsi, memang semua bentuk korupsi salah. Ya, mau Anda namanya sultan, mau Anda namanya kiai, mau Anda namanya ustadz pun kalau korupsi sama saja, tidak boleh. Maka dari itu, ya semua yang berbau korupsi kalau bisa itu semuanya diselidiki sampai ke akar-akar. Sampai ke akar-akarnya gitu loh ya. Jangan hanya yang itu aja, udah capek udah dilanjut lagi. Benar. Terus juga kembali lagi kita ke pembahasan ya.
tentang korupsi nih, kita agak melenceng sedikit dari Pak Hasto ini karena kita lagi mumpung ngomongin tentang korupsi ya. Ini menarik ini Pak. Kenapa? Jadi orang Indonesia itu rata-rata kan demo anti korupsi gitu kan. Tapi ada mobil jatuh, terus tergelinding itu ada buah durian, ada apa diambil sama mereka. Makanya kan ada kasusnya itu. Nih nanti tampilin di sini kasusnya nih ya. Ada duren, Iya. ada bensin. Kita udah bikin videonya belum yang itu Bang? Tapi sayangnya hilang itu. Oh, Makanya hilang ya? kita bahas kembali di Aduh, sini ya. wis kita Kemarin bahas. itu sempat ada kasus. Benar. Nah itu kemarin. Pokoknya mobil dia itu bawa duren, Iya, terjatuh kecelakaan. benar. Warga setempat baik hati, Baik hati, menolong, menolong. mengambil duriannya, dibuka di jalan, Nah, dimakan gitu loh kayak, hey, Anda teriak-teriak korupsi, tapi ketika Anda ada kesempatan, Anda makan. Itu tuh. Ya. Jadi sebenarnya itu yang harus diganti itu bukan hanya pemerintahannya, rakyatnya Rakyatnya. juga gitu loh, berbenah gitu. Sumpah ini ya, ada sorry to say nih, orang-orang yang berdemo, katakanlah oknum-oknum mahasiswa, oknum-oknum yang berdemo itu, demo mereka, wah anti korupsi segala macam, tapi ujung-ujungnya mereka nyalek. Di belakang paling sama. Iya makanya. Karena mereka mungkin meniru yang di atas ya. Nah, juga di atas ini. Pemerintah ini harus jadi contoh yang baik. Nah, benar. Juga gini, kalau kita berbicara tentang korupsi dan ini kan bersangkutan dengan SDM, ini ya, SDM masyarakat Indonesia. SDM sih apa sebenarnya? Sumber daya manusia. Oh iya benar. Sumber daya manusia orang Indonesia ini tuh rata-rata, mohon maaf ini ya, kan banyak yang bilang gini, santai, duit itu nggak dibawa mati. Waduh. Oh itu. Makanya yang itulah membuat menjadi orang Indonesia itu mental miskin. Mental miskin. Nah, mental miskin akhirnya kalau punya duit atau kesempatan makan, Nah, rampas, ya kan? nah Dari itu sebenarnya yang harus diperbaiki itu pendidikan juga. Pendidikan di Indonesia itu harus diperbaiki sejak dini, ya. Nah, Maka dari itu ya, anti korupsi lah, ayo sama-sama kita kawal kasus korupsi apapun itu. Selain mengawal, kita juga harus bersama-sama ya. sama basmi pemerintah tolong jadi contoh yang baik. Kalau kalian jadi contoh yang baik, masyarakat juga pasti akan nanti yang kayak gini itu kasus yang kemarin mereka malu sendiri. Iya, Pasti nggak akan mengulangi lagi. benar ya. Kita meminta ketegasan dari pemerintah dan juga kita meminta, ayo sama-sama sebagai rakyat Indonesia perbaiki otak kita, ya. Jangan hanya teriak korupsi, tapi kita juga maling. Ya, Gak ada bedanya ya. yang nggak setuju sama kita, komen di bawah. Ini. Realita ini realita, ya. Paling yang komen orang judi. apa lu? Apa lu? Anda yang promosi judi jangan komen ya. Pak, itu Pak, tangkap nanti bakal ada yang komen Pak. Iya Pak. Yes. Ya, oke. Oke teman-teman, gimana tanggapan kalian? Jangan lupa komen di bawah.